Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toha, apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mulia. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Toha Hmm. katanya hari ini mau praktek coaching ya dengan Bu Nenden. Iya, betul, Bu. Nah, sebelum melakukan praktek coaching, saya ingin ngobrol dulu boleh Pak sebelumnya? Boleh, mangga, mangga, Bu, mangga. Iya Pak Toha, begini nanti saat proses coaching saya ikut hadir ya Pak untuk mengamati dan Mangga. menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah memang Ya, nanti proses coaching itu sesuai dengan prinsip coaching Pak, adanya hubungan kemitraan yang ya, akrab antara coach dengan coachee, kemudian adanya proses kreatif yang mampu menuntun untuk memaksimalkan potensi ya Pak ya. ya, Kemudian tidak lupa juga saya akan mengamati bagaimana kompetensi inti coaching yang kehadiran penuh, bisa fokus Pak, ya. kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi coachee. Kemudian saya juga akan mengamati jalannya proses coaching Pak, apakah nanti coach itu bisa menuntun coachee dalam hal ini Bu Nenden untuk memaksimalkan potensinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sesuai, dan bagaimana nanti si coachee bisa bersifat terbuka serta menjawab selaras dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Mungkin itu ya Pak ya yang nanti saya akan amati. Sebelumnya saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh, mangga, mangga, Bu, mangga, ya, mangga. Oke. Yang pertama nih Pak, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan nih pada praktek coaching hari ini? Baik, Bu, ya. Terima kasih, Bu Lia. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa hadir secara penuh dan sadar. Terus mendengarkan dengan rasa dan keterampilan mengajukan pertanyaan. Mungkin itu, Bu Lia. Oke, bagus sekali Pak. Berarti Bapak ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya, kompetensi yang Ya, inti yang ada pada proses coaching. Nah, dari ketiga kompetensi inti tadi, yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya yang mana Pak? saya lakukan atau diobservasi oleh Ibu yaitu tentang mendengarkan aktif sehingga saya bisa mempunyai keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga kunci mampu memaksimalkan potensinya itu, Bu. Baik, berarti Bapak ada dua kompetensi ya Pak ya, yang ingin Bapak Iya, betul, Bu. kembangkan secara spesifik ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa nih Pak? Yang ingin saya raih antara lain adalah bagaimana Kuci mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, serta menemukan kekuatan dan aset yang dimilikinya, sehingga mampu menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu, Bu. Oke, baik sekali ya Pak ya, ingin memaksimalkan potensi dari diri coaching ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih nih Pak atas waktunya. Semoga proses coaching kali ini bisa lancar dan sukses ya Pak ya. Dan Ya, tujuan sama-sama Ibu, ya, sama-sama. Terima kasih banyak. ya dan tujuan bisa tercapai. Salam sukses dan semangat Pak Toha. Assalamualaikum Sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nenden. Ya, selamat siang Pak Toha. Selamat siang juga, Bu Nenden. Ya. Saya ini dari pagi ini kontak Pak Toha, tapi nggak diangkat-angkat nih. Kebetulan nih sekarang baru diangkat nih. Kemana aja? Ini ruangan saya itu panas sekali. Saya sedang menikmati udara segar nih di luar. Kebetulan tadi saya sedang di kelas, jadi tidak bawa HP itu, Bu Nenden. Ada apa ya, Bu? Gitu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, mohon maaf nih sebelumnya ya Pak Toha. Jadi saya ini mengganggu nih waktunya Tidak nih Pak Toha. apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Santai saja, banyak waktu kok. Oh iya, makasih Pak. Gini Pak Toha, saya ini mau curhat nih masalah saya. Barangkali ini Pak Toha bisa bantu saya gitu.
Dengan senang hati, Bu Nenden. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Pak gitu, atau ya semacam pencerahan gitu, Hmm. dan pemecahan dari masalah yang saya sedang hadapi ini Pak. Masalahnya apa ya, Bu Nenden? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantunya, Bu. Begini Pak Toha, terus terang saja saya ini sedang merasakan kesulitan dalam ini Pak, mengarahkan siswa-siswa saya gitu untuk Hmm. terbiasa menyukai membaca buku Pak. Itu terutama buku yang ada di perpustakaan gitu ya. Jadi selama ini perpustakaan itu fungsinya itu berkurang menurut saya Pak. Karena siswa-siswa saya itu jarang sekali yang mengunjungi perpustakaan Pak gitu, apalagi untuk membaca buku di sana. Jadi saya merasa khawatir itu jika siswa saya sudah menjauhi buku pelajarannya di rumah, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu, adakah cara lain agar siswa mau untuk membaca buku, Bu Nenden? Kalau yang sudah saya jalankan ya, saya mensiasatinya itu dengan mengarahkan siswa itu untuk membaca teks literasi, Pak, selama 25 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan juga diberikan penugasan untuk membaca buku di rumah. Ya, baru seperti itu, Pak, yang saya siasati, Pak, itu. Lalu bagaimana siswa bisa membuktikan, Bu, bahwa ia telah membaca buku di rumah sesuai tugas dari Ibu? Jadi begini Pak, setiap siswa pada jam istirahat pertama dan kedua itu ya, saya Ya. arahkan untuk memilih satu buku bacaan di perpustakaan Pak pada setiap harinya. Kemudian dengan menunjukkan judul bukunya dan nomor seri bukunya kepada saya Pak. Kemudian Ya. saya catat itu. Dan besoknya setiap siswa itu menyampaikan kesimpulan dari apa yang ia baca Pak di depan kelas. Nah, setelah itu ia harus menyetorkan buku yang dipinjamnya kepada saya atau mau dibaca lagi gitu sampai selesai pada peminjaman berikutnya. Dan itu dilakukan setiap hari, Pak. Wah, kalau itu sih luar biasa sekali, Bu Nenden. Ya, saya jadi mendapatkan inspirasi malah nih dari Ibu. Ya, cerita yang sudah Ibu ceritakan sebenarnya itu udah sangat luar biasa sekali begitu ya, Bu. Ibu telah mampu memberikan yang terbaik dalam pembiasaan siswa untuk gemar membaca. Bagaimana perasaan Ibu melihat siswa ketika tampil di depan kelas menceritakan kesimpulan dari buku yang dia bacanya, Bu, seperti itu? Ya, terus terang saja saya senang, Pak. Terus bangga gitu saya melihat anak-anak saya, Pak. Begitu, Pak. Ya, senang, Bu. Apalagi Ibu ya yang menjadi pusat pemimpin pembelajaran. Ya, Ibu telah melakukan hal yang positif menurut saya, Bu. Hal yang positif sehingga akan memberikan semangat belajar pada siswa umumnya dan khususnya pada Ibu ketika mengajar di dalam kelas. Iya, Pak Toha. Terima kasih nih atas penguatannya, Pak. Itu. Tadi saya rasa ide saya itu kurang efektif gitu, tapi setelah mendapatkan penguatan dari Pak Toha, saya semakin yakin nih Pak, seperti itu. Terima kasih ya Pak ya ini atas masukannya Pak. Mudah-mudahan saya bisa tetap mengaplikasikannya ketika pembelajaran di kelas Pak. Ya Bu, nggak apa-apa, sama-sama. Nah, sekarang dari apa yang telah disampaikan, berarti apalagi nih rencana Ibu Nenden ke depannya nih? Saya berencana untuk menerapkan hal ini kepada kelas lain Pak, sehingga semua siswa bisa terbiasa membaca buku Pak. Jadi bukan hanya kelas saya saja. Ya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan bisa Ibu lakukan? Hal lainnya yang akan saya lakukan ya diantaranya itu membuat perpustakaan kelas Pak, supaya siswa itu tidak berjubel di perpustakaan sekolah, karena perpustakaan sekolah kami juga itu kurang luas Pak, seperti itu Pak. Luar biasa sekali, Bu. Kemudian untuk mendukung rencana Ibu tersebut, kira-kira langkah apa yang akan Ibu terapkan? Sepertinya saya ini Pak akan menyampaikan ide ini ya Pak ya, ide dan gagasan saya ini dalam rapat rutin Dewan Guru Pak. Ya mudah-mudahan ini bisa disetujui ya Pak ya,
Sehingga kami ya saya gitu bersama dengan rekan-rekan sejawat akan melakukannya bersama-sama di sekolah ini, Pak. Ya, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali, Bu. Terus Ibu sudah bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Saya setuju dengan ide Ibu yang saya anggap berlian sekali ya, Bu Nenden. Semoga hal ini dapat dukungan nih dari semua pihak, Pak. Oh, sudah tentu saya akan selalu mendoakan agar Ibu Nenden itu tetap sukses ya. Terus kira-kira komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan ke depannya nih? Ya, mulai hari ini dan ke depannya saya akan menyiapkan ya yang mesti saya siapkan, Pak, untuk kelancaran program ini. Dan kemudian menerapkan program ini ya tidak hanya di kelas saja, tapi akan saya terapkan semua kelas, Pak, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 agar semua siswa mendapatkan hak yang sama. Nah, iya. Lalu siapa yang akan mendukung Ibu untuk melaksanakan komitmen itu? Ya, yang pertama tentunya saya ingin meminta dukungan dari kepala sekolah ya, Pak. Kemudian saya juga akan meminta bantuan dari rekan-rekan gitu, ataupun berkolaborasi dengan rekan yang lain untuk mensukseskan program pembiasaan gemar membaca ini, Pak. Waduh, luar biasa sekali, Bu. Itu ide yang bagus sekali. Ya, semoga Ibu dapat melaksanakannya dengan baik. Amin. Terima kasih banyak nih Pak Toha untuk waktunya gitu dan mau mendengarkan keluh kesah saya ini, Pak. Sekarang saya Sama-sama, merasa Bu lega, Nenden. Pak. Maaf ya Pak Toha, ini kebetulan saya ada janji nih dengan anak-anak. Mereka akan mengumpulkan PR yang katanya. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya Pak ya. Iya, Bu Nenden. Silahkan. Ya, silahkan. Ya. Sekali lagi nih saya haturkan terima kasih Pak. Gitu. Salam sehat dan bahagia untuk Pak Toha dan rekan-rekan di sekolah Pak Toha. Sama-sama, Bu Nenden. Terima kasih juga ya. Ya Pak, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini keren sekali ya. Tadi melaksanakan proses coaching bersama Bu Nenden, begitu semangat, begitu antusias sekali, sehingga saya mengamatinya juga sangat senang melihatnya. Nah, bagaimana Pak Toha perasaannya nih setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Alhamdulillah senang, Bu. Bisa membantu memotivasi Kuci dengan baik sehingga mampu menemukan solusinya. Baik sekali Pak, berarti tadi Bapak sangat senang sekali bagaimana proses coaching yang tadi Bapak lakukan itu ya bisa memotivasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Yeah. Nah Pak, setelah tadi saya mengamati proses percakapan coaching juga nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Bapak untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tadi? Iya. Tadi saat saya melakukan proses coaching itu sudah melakukan sesuai alur tirta, Bu ya. Kemudian saya juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koci sehingga Koci menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu, Bu. Iya, baik Pak. Pak Toha sudah berhasil ya melakukan proses coaching. Tadi sebagaimana saya mengamati dan saya juga mencatat apa yang sudah dilakukan Pak Toha, bahwa Pak Toha sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan ya Pak, kemudian menuntun proses pertanyaan dengan mengidentifikasi masalah, sehingga Bu Nenden sendiri bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga Pak Toha tadi menanyakan rencana aksinya bagaimana, kemudian tanggung jawabnya, kapan nih mau dilaksanakan ide-ide yang tadi Bu Nenden keluarkan. Kemudian Pak Toha juga di kompetensi inti coaching sudah ada ya Pak, bagaimana Bapak bisa hadir penuh, selaras, fokus terhadap coaching, kemudian Bapak juga mendengarkan, sehingga mampu menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Ya Pak, jadi alhamdulillah menurut saya Pak Toha sudah sesuai dengan proses coaching Pak. Ya, terima kasih Ibu atas observasinya kepada saya. Kemudian Pak Toha untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan atau tingkatkan di proses coaching berikutnya?
Ya, mungkin saya ingin mendalami alur tirta secara utuh agar bisa memaksimalkan proses coaching. Seperti itulah, Bu Lia, mungkin. Oke, baik sekali Pak. Berarti Bapak ingin mendalami ya alur tirtanya secara utuh. Baik Pak, semoga proses coaching Bapak ke depannya lebih baik, lebih mantap lagi dan sukses. Semangat ya Pak Toha ya. Tetap semangat, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Nenden. Selamat siang juga nih Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat sih. Gimana kabarnya juga nih Bu Semangat ya Nenden? Bu ya. Alhamdulillah tetap semangat Bu, walaupun dalam suasana bulan Ramadan ini Bu. Ya, insya Allah tetap semangat. Iya Bu, betul. Bu Lia ini katanya mau praktik coaching ya hari ini ya, dengan Pak Toha gitu. Iya, kemarin kita janjian hari ini kita mau praktek coaching sih Bu. Ya, betul. Iya betul. Sebelum melakukan praktek coaching, ini Bu, saya ada ingin berbincang-bincang dulu ini dengan Bu Lia, boleh? Boleh, mangga. Bu Lia, nanti pada saat proses coaching, saya akan mengamati ya dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, adanya proses kreatif, dan mampu memaksimalkan potensi. Dan tidak lupa juga memperhatikan kompetensi inti coaching ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya juga akan mengamati prosesnya bagaimana seorang coach mampu menuntun coachingnya, memaksimalkan potensi, dan bagaimana sikap terbuka dari coach itu sendiri atas pertanyaan apa yang disampaikan dari coach, dan apakah jawabannya yang disampaikan coach itu sudah selaras atau tidak dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Nah, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Boleh ya Bu? Boleh. Mangga Bu, mangga. Baik Bu, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Lia kembangkan pada praktek coaching nanti Bu? Sepertinya dalam praktek coaching kali ini saya tetap Bu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya. Kompetensi inti tersebut bagaimana saya itu bisa hadir secara penuh, kemudian saya juga mendengarkan aktif dengan penuh rasa sehingga nanti tindak lanjutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang jadi permasalahan pada percakapan coaching. Mungkin itu Bu. Wow, bagus itu Bu. Berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching itu sendiri ya Bu ya. Bagus Bu. Dari ketiga kompetensi inti ini Bu, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Mungkin yang ingin saya kembangkan secara spesifik ada 2 ya Bu ya. Bagaimana saya bisa mendengarkan dengan penuh rasa, mendengarkan aktif. Kemudian saya juga keterampilan saya adalah mengajukan sebuah pertanyaan yang berkualitas sehingga bisa menuntun coach untuk bersikap terbuka sehingga dia bisa menjawab pertanyaan dan menemukan sendiri jawabannya mungkin Bu, seperti itu sesuai dengan potensi yang dia miliki. Mungkin itu Bu. Baik, ya baik. Berarti ada 2 kompetensi ya yang ingin Ibu Lia kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya apa ya Bu ya, dan bagaimana Bu? Mungkin indikator ketercapaiannya saya ingin bagaimana coach saya nanti bisa memaksimalkan potensinya. Aset yang dimilikinya dia bisa dieksplor, setidaknya dia bisa mengeksplor sendiri gitu sehingga mampu menemukan solusi terbaik atas berbagai solusi yang dia ambil untuk langkah ke depannya. Oke Bu. Berarti memaksimalkan diri coachingnya itu sendiri ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya, sehingga indikator yang Ibu Lia sehingga indikator-indikatornya bisa tercapai dengan baik ya Bu ya. Amin. Semoga sukses Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, sama-sama Bu Lia.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toha, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Gimana? Sehat juga, Bu Lia? alhamdulillah. Kabar Pak Toha bagaimana? Sehat? Sehat, Bu Lia sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Pak Toha, kemarin kan janjian nih sama saya ya, ngechat. Nah, Iya, betul, Bu. iya, katanya ada yang mau diobrolin. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan siang ini? Iya, begini nih, Bu Lia ya. Terus terang saja saya merasa bingung sekali. Alasannya kenapa? Ya banyak di antara teman sejawat saya itu yang malas untuk belajar untuk menggunakan IT. Ya, sehingga akan menghambat dari karir dirinya sendiri. Sedangkan IT itu kan sebagai tuntutan kalau untuk guru itu, Bu. Seperti itu, Bu Lia. Oke, baik ya Pak, begitu. Permasalahannya saya paham nih apa yang dirasakan oleh Pak Toha. Nah, Pak Toha sendiri ingin dapat apa dari percakapan kita nanti di akhir? Ya, intinya saya ingin mendapatkan solusi terbaik lah untuk mereka agar bisa bergerak untuk mau belajar IT sehingga mereka mampu menerapkan penggunaan IT dalam proses belajar sehingga proses belajarnya lebih menyenangkan dan lebih bermakna seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Kalau dari pengamatan Pak Toha sendiri nih, kira-kira rekan sejawat yang tergerak hatinya untuk mau belajar pembelajaran IT ya Pak, yaitu idealnya seperti apa Pak? Ya, saya kira setidaknya mereka itu mau mencobalah begitu, Bu ya, mau mencoba hal-hal baru dalam proses pembelajaran dan mereka ya mau memanfaatkan waktu, informasi serta teknologi yang berkembang saat ini sehingga referensi sumber belajar pun banyak dan komputer juga sudah tersedia, laptop di sekolah, itu kan tinggal menggunakannya saja gitu, Bu. Ya intinya saya ingin mereka lebih mau untuk belajar seperti itu aja, Bu. Oke Pak, menurut Pak Toha sendiri idealnya seperti memanfaatkan informasi teknologi sebagai sumber belajar, mau belajar laptop dan proses pembelajaran berbasis IT, begitu ya Pak ya? Iya, betul Harus. betul sekali, Bu. Ya. Oke, berarti pengennya nih rekan sejawat tuh memanfaatkan IT ya Pak ya. Oke, Ya. baik Pak. Saat ini kondisi rekan sejawat di sekolah Bapak nih, kira-kira ada Ya. di skala berapa sih? Kalau di rentang dari angka 1 sampai 10, sekarang ini di angka berapa mereka itu Pak, tergerak hatinya? Ya, saat ini ada di angka skala 5 ya, Bu, mungkin. Oke, Pak Toha sendiri ingin melihatnya ketergerakan rekan sejawat Pak Toha di skala berapa nih Pak Toha? Ya, kalau saya sih inginnya di angka 10, Bu, mungkin sempurna sekali ya. Setidaknya mencapai angka 7 lah atau 8. Saya sudah sangat bersyukur sekali seperti itu. Oke, baik, berarti Bapak ingin mencapai di angka 7 atau 8 ya Pak ya? Ya, betul. Apa yang bisa Pak Toha lakukan untuk mencapai angka tersebut? Yang pertama mungkin saya akan menjadi model atau percontohan bagi rekan sejawat sehingga setelah melihat bukti dan hasil mereka akan merasa tertarik atau untuk mengikutinya. Oke. Ya, kemudian saya juga akan mendiskusikan dengan mereka terkait permasalahan yang mungkin mereka hadapi saat ini terhadap kecenderungan mau belajar IT seperti itu, Bu. Nah, terus saya juga akan melaksanakan penyebaran informasi baik terkait manfaat teknologi dalam proses pembelajaran kepada mereka dan juga mungkin saya juga akan menjadi tutor dan menuntun dan membimbing mereka belajar IT. Seperti itu, Bu Lia. Wow, keren sekali ya Pak ya. Hal itu yang Ya. bisa Bapak lakukan ya. Ada lagi yang bisa Bapak lakukan selain itu? Ya, saya juga mungkin akan selalu berdiskusi dengan kepala sekolah terkait ini. Ya, bagaimanapun juga sekolah bisa memfasilitasi pengembangan kompetensi guru dalam penggunaan IT seperti itu, Bu. Oke Pak. Mana yang paling mungkin yang bisa Bapak lakukan dekat-dekat ini Pak? Mana yang paling mungkin? Ya, semuanya mungkin, Bu. Ya, bisa dilakukan, tetapi yang ingin saya lakukan yaitu pertama adalah berdiskusi dengan
hati bersama mereka. Oke. Ya, menanyakan kualitas apa yang dihadapi sehingga terkesan agak malas gitu ya, Bu. Ya, atau bukan tidak mau belajar IT seperti itu. Oke Pak, oke. Berarti Bapak mau diskusi dulu nih. Diskusi Ya, heart to heart ya Pak. Hati ya hati dengan betul. hati seperti itu. Oke. Ada yang perlu bantu Bapak nggak untuk mengerjakan ini Pak? Ya, mungkin ada. Nanti saya akan meminta guru senior yang saya harapkan bisa hadir, ya bisa mengkondisikan dan menyusun waktu yang tepat sehingga saya bisa mengajak mereka untuk berdiskusi dengan hati seperti itu, Bu. Baik Pak, oke. Kapan nih Bapak bisa lakukan itu? Ya seharusnya sih bisa secepatnya ya, Bu. Ya mungkin eh, saya akan lakukan minggu depan dan saya akan melakukan pengamatan terlebih dahulu secara mendalam bersama teman yang lainnya juga seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti bisa ya minggu depan dilakukan hal ini ya Pak ya, yang tadi Bapak Bisa, bisa sebutkan ya. Bu, bisa. Ya, Oke, insya baik. Allah bisa, insya Allah bisa. Ya. Ya. Baik, semangat sekali nih Pak Toha. Ingin menggerakkan hati rekan sejawat untuk mau maju dengan paradigma baru ya Pak Toha ya. Sangat semangat sekali nih Pak Toha. Oke, Ya, Pak Toha sendiri apa nih yang didapatkan dari percakapan kita nih dari awal sampai akhir nih Pak, yang tadi kita diskusikan? ya saya merasa tidak bingung lagi Bu Lia. Ya, saya mulai mendapatkan pencerahan nih dari Bu Lia, ya, sehingga saya mampu menyusun langkah serta strategis ke depannya atas apa yang harus saya hadapi seperti itu, Bu Lia. Oke, berarti Bapak bisa bisa terbuka ya sekarang dengan obrolan kita ini Bapak bisa Betul, betul Bu. iya. Udah mulai Sangat terbuka saya. Ya, Alhamdulillah ya, berarti ide-ide sudah bermunculan di kepala Bapak. Oke, iya apa Ibu. yang Bapak rasakan setelah mengobrol dengan saya, Pak? Ya, mungkin saya akan lebih lebih terbuka lagi lah Bu dengan teman sejawat nanti apabila sudah diterapkan dan hasil pencerahan ini akan saya tanamkan juga kepada teman-teman semuanya. Oke, baik. Berarti perasaan Bapak sekarang lebih terbuka, kemudian senang tidak mengobrol dengan saya, Pak? Oh, tentu senang Bu, senang Masih sekali Bu Lia karena Ibu Lia itu telah memberikan motivasi dan pencerahan sehingga saya nih terus terang aja Bu Lia ya, terima kasih banyak setelah ngobrol ini sehingga menimbulkan energi baru buat saya gitu untuk lebih cepat bergerak seperti itu Bu Lia. baik, Terima baik, kasih Pak. sekali ya. Alhamdulillah kalau begitu ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, saya gembira sekali mendengarnya nih Pak dari bapak-bapak yang begitu semangat, begitu antusias, begitu ingin menerapkan tadi langkah-langkah yang Bapak inginkan gitu dan bisa tercapai dalam minggu depan Bapak laksanakan mungkin seperti itu ya Pak. Insya Allah Ibu, insya Allah. Ya. Nanti minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Saya ingin tahu Bapak progresnya seperti apa nih setelah ide tadi dilakukan oleh Bapak, bagaimana tanggapan dan respon rekan sejawat ya, Pak ya. Siap Bu Lia, saya tunggu waktunya ya yang Bu Lia kontak ke saya ya untuk minggu depannya. Iya, semangat nih Pak Toha. Ya, Salam semangat Ibu, halo. semangat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Bu Lia keren sekali nih Bu. Nah, proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana nih perasaannya Bu Lia setelah melakukan proses coaching ini Bu? Perasaan saya tadi mendengar Pak Toha berbicara bahwa ada pencerahan di akhir pembicaraan kita, dia mengungkapkan ada pencerahan sehingga dia bisa menyusun langkah-langkah strategis untuk bisa menerapkan ide untuk dia lakukan di minggu depan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi saya senang gitu melihatnya. Ya, betul. Ya, siap Bu. Nah, setelah tadi ya saya mengamati proses percakapan coaching ini, ya Bu, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Lia. Ya. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan tadi Bu? Oke, mungkin tadi saya melakukan proses coaching
sudah melakukan alur tirta ya Bu. Bagi saya tadi menanyakan tujuan terlebih dahulu, apa sih yang ingin didapat oleh Pak Toha dari percakapan coaching kita kali ini. Kemudian saya juga menanyakan mengidentifikasi bukan sayanya, berarti kan Pak Toha sendiri yang mengidentifikasi masalah. Saya bertanya apakah idealnya tergerak rekan sejawat itu seperti apa sih idealnya menurut Pak Toha berdasarkan pengamatan Pak Toha. Kemudian saya juga menanyakan, menuntun bagaimana Pak Toha menyusun rencana aksinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian saya juga menanyakan kapan Pak Toha mau melakukan itu sebagai bukti dari tanggung jawab. Mungkin seperti itu, Bu. Kemudian saya juga mencoba hadir dan fokus terhadap Pak Toha sehingga antara hati dan pikiran saya bisa selaras. Kemudian pertanyaan-pertanyaan saya mungkin bisa setidaknya bisa nyambung dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Toha. Mungkin itu, Bu, yang saya lakukan. Oke, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Ya, Ibu Lia ini sudah berhasil ya tadi melakukan proses coaching dengan sangat baik. Saya amati tadi sudah sesuai dengan alur tirtanya ya, Bu. Sesuai dengan catatan saya, ini sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya, Bu ya. Selain itu juga tadi Ibu saya sudah lihat sudah sesuai dengan kompetensi intinya, Bu. Sudah kehadiran penuhnya, sudah terlihat, mendengarkan aktifnya juga, dan juga tadi Bu Lia sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, sehingga bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri, Bu. Sudah bagus sekali, Bu Lia. Nah, kemudian ke depannya nih, Bu Lia, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lia kembangkan nih untuk proses coaching yang selanjutnya? Sebenarnya 3 kompetensi itu perlu ditingkatkan kembali ya, Bu ya. Tetapi secara spesifik mungkin bagaimana keterampilan saya dalam menuntun si coach dengan pertanyaan berbobot. Berarti bagaimana keterampilan saya menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach nanti bisa lebih terbuka mengeksplor potensinya. Mungkin itu untuk kedepannya lah. Nanti saya banyak berlatih mungkin Bu untuk itu, dan juga melihat video-video seorang coach yang sudah berhasil sehingga itu menjadi referensi bagi saya untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Mungkin itu, Bu. Iya. Wah, super sekali Bu Lia ya. Ya, semoga sukses Bu Lia ya. Semoga kedepannya proses coachingnya ya semakin lebih meningkat lagi. Sukses selalu untuk Bu Lia dan untuk Pak Toha juga. Terima kasih, Bu. Bu Lia, Pak Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nenden. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Toha. Bagaimana dengan Pak Toha sendiri nih? Alhamdulillah, Bu Nenden. Ini katanya hari ini mau praktek coaching ya? Iya, betul sekali, Pak. Oh, iya. Oh, sebelum melakukan percakapan coaching Bu Nenden ya, saya ingin berbincang-bincang dulu nih dengan Bu Nenden, boleh nggak? Boleh Pak, boleh, silahkan. Oh iya, ya syukurlah kalau begitu ya. Begini Bu Nenden, nanti pada saat proses coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian. Apakah proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, adanya proses kreatif, dan juga mampu memaksimalkan potensi. Nah, dengan tidak lupa juga Bu Nenden nanti memperhatikan kepotensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya akan mengamati proses bagaimana seorang coach mampu menuntun coachee, memaksimalkan potensi, dan bagaimana sikap terbuka dari coachee atas apa yang serta apa jawaban yang disampaikan coachee selaras dengan pertanyaan yang diajukan coach. Nah, sebelumnya saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan mungkin, Bu Nenden? Ya, silakan Pak, boleh. Oh, alhamdulillah kalau boleh. Begini, Bu, potensi apa yang ingin dikembangkan oleh
Ibu pada praktik coaching kali ini? Iya Pak. Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya itu ya Pak ya. Yang pertama saya ingin kehadiran penuh saya Pak. Bagaimana saya bisa hadir dengan bukan hanya fisik saya, tapi hati dan perasaan saya gitu, membersamai dengan coach saya. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dengan rasa. Dan yang ketiga tentunya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Seperti itu Pak. Oke, berarti apa namanya, Bu Nenden sudah ini ya. Oh, bagus juga ya, Bu. Ya berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching. Dari ketiga kompetensi ini, apa inti coaching tadi yang Ibu sebutkan, kompetensi mana nih yang secara spesifiknya ingin diobservasi gitu, Bu? Ya. Yang spesifik ya Pak ya. Ya, Kalau yang yang spesifiknya. spesifik itu saya ingin yang itu Pak, mendengarkan aktif Kak. Jadi Iya, ya. apa ya? Sehingga kalau kita bisa mendengarkan dengan aktif ya, kita bisa mempunyai keterampilan-keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Gitu Ya. sehingga coach saya nanti bisa memaksimalkan potensinya Pak. Seperti itu. Oh, baik ya Bu. Berarti Ibu ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya ini Bu, yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan? Untuk indikator ketercapaiannya Pak ya, yaitu bagaimana si coach itu mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, ya Pak. Kemudian menemukan kekuatan dan aset yang dimiliki coach tersebut Pak, sehingga coach tersebut mampu menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Seperti itu Pak. Oke, baik sekali Bu ya. Berarti memaksimalkan potensi dari coach ya Bu. Nah, baik, Betul. terima kasih Bu atas waktunya. Semoga proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti berjalan dengan lancar, dengan tujuannya tercapai. Ya, terima kasih. Amin. Ya, terima kasih kembali Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nenden. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik kalau secara fisik ya Bu ya. Tetapi secara pikiran emang agak semrawut ini pikiran. Oh gitu. Iya ya Bu. Ya. Oh mungkin ini berhubungannya Bu ya. Ini kemarin Ibu Lia mengirim pesan kepada saya. Katanya ada sesuatu yang akan dibicarakan ini Bu. Betul itu Bu Lia? Betul sekali Bu. Saya mempunyai permasalahan mungkin ya, yang saya belum bisa menemukan solusi atas permasalahan ini. Menurut saya sulit gitu Bu untuk menyelesaikannya gitu. Oh, begitu ya ya. Begitu ya Bu ya. Nah, coba sekarang ceritakan Bu permasalahannya kepada saya. Kita diskusikan bersama-sama gitu untuk siapa tahu saya bisa membantu memecahkan masalah Ibu Lia gitu Bu. Baik Bu, begini Bu, sekolah saya kan ini ya Bu, jadi calon sekolah adiwiyata. Nah, Bapak Kepala Sekolah itu menunjuk saya sebagai koordinator sekolah adiwiyata. Nah, saya juga kan secara ini belum punya pengalaman nih Bu. Secara ini kan belum punya pengalaman bagaimana saya sebagai seorang koordinator yang bisa menggerakkan rekan sejawat saya gitu. Nah, saya merasa kebingungan langkah apa yang pertama yang harus saya lakukan gitu agar beban yang bukan beban sih, tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya ini saya bisa berhasil dan bisa memuaskan semua orang, mungkin seperti itu Bu. Oh iya ya, saya mengerti Bu. Saya memahami dari permasalahan yang Bu Lia hadapi itu ya Bu. Jadi di sini permasalahannya itu adalah tentang persiapan menghadapi program calon sekolah adiwiyata ya Bu ya. Dan Ibu merasa bingung bagaimana langkah-langkah memulainya ya Bu, sebagai Ibu di sini ditunjuk sebagai koordinator ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, memang saya bingung langkah pertama yang harus lakukan seperti apa Bu, langkah-langkahnya sampai saya bisa mewujudkan sebagai koordinator yang bisa menggerakkan semuanya gitu. Iya, iya Bu. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah ya Bu sebagai koordinator
program Adiwiyata ini. Betul ya Bu ya? Iya, betul Bu, seperti itu. Nah, Iya, karena apa ya? Nah, ya Bu. Untuk mewujudkan program sekolah Adiwiyata ini, Bu, saya lihat banyak sekali yang harus dipersiapkan ya Bu ya, mulai dari A sampai Z, baik itu sarana dan prasarana yang tentunya melibatkan banyak orang, banyak pihak gitu, dan membutuhkan banyak anggaran, sehingga itu saya menyusunnya Bu, bingung gitu, bingung, sulit, karena memang seperti apa ya? Ya karena tidak punya pengalaman Bu sebelumnya seperti itu Bu. Ya, ya. Ya, tapi tadi Ibu kan sudah ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya. Nah tentunya Bapak Kepala Sekolah ini menunjuk Ibu ini tidak semata-mata hanya menunjuk saja Bu. Nah ini tentunya karena beliau melihat Bu Lia ini memiliki kekuatan Bu. Nah coba sekarang kekuatan apa yang Ibu miliki Bu? Miliki ya. Mungkin saya pintar ngomong Bu. Oh iya, saya lihat itu Bu ya. Kemudian saya mampu diajak berkolaborasi dan mengajak kolaborasi orang lain, mungkin mengajak rekan sejawat untuk mau bekerja sama dengan saya. Mungkin seperti itu. Tapi itu menurut saya ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Oh, iya, iya. Ya, jadi Ibu di sini mampu berkolaborasi ya dengan baik ya Bu ya. Jadi saya lihat Bapak Kepala Sekolah pun melihat hal tersebut Bu. Itu. Jadi itulah kekuatan yang Ibu miliki gitu. Ya. Nah, sekarang Bu, langkah apa coba yang Ibu akan lakukan dengan kekuatan yang Ibu miliki tadi itu, dengan memiliki kekuatan apa? Bisa berkolaborasi dengan baik itu Bu. Coba. Apa ya Bu ya? Mungkin saya pertama saya mencari-cari dulu informasi ya Bu, informasi di Google atau di internet lah seperti itu, seperti apa sih persiapan-persiapan untuk sekolah Adiwiyata. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk membuat tim khusus mungkin ya Bu, program calon sekolah Adiwiyata, yaitu tim apa ya, tim kebersihan, tim penghijauan, dan tim penanggulangan barang bekas. Jadi mungkin itu yang bisa saya lakukan. Yang pertama adalah mungkin mengobrol Bu, mengobrol dulu dengan rekan sejawat, bagaimana sebaiknya membuat tim, kemudian kita juga saran, masukan dari mereka seperti apa, sehingga saya mempunyai catatan, oh seperti ini yang saya harus lakukan bersama mereka. Mungkin itu Bu. Wah, itu sudah suatu permulaan yang bagus Bu. Itu suatu ide yang bagus sekali itu ya Bu ya. Nah, tadi Ibu akan mengobrol dulu, akan mencari dulu data-data mungkin ya Bu ya, seperti apa ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi Ibu juga menyebutkan bahwa akan membentuk tim, yaitu tim kebersihan ya Bu, tim penghijauan dan tim penanggulangan barang bekas ya Bu ya gitu. Nah, apa Bu itu setelah terbentuk itu ya Bu ya, kita mungkin akan membicarakan tentang programnya Bu ya. Nah, program dari masing-masing timnya itu seperti apa Bu itu? Apa mungkin di benak saya program tersebut yang pertama mungkin sederhana saja sih Bu, seperti program tim kebersihan. Pertama mungkin saya akan mengajak mereka untuk bagaimana menciptakan kebersihan di lingkungan sekolah saya dengan kami ya Bu, berarti bukan saya saja, dengan kami itu mengadakan lomba kebersihan antar kelas Bu. Jadi untuk menumbuhkan semangat dulu ya, kemudian bagaimana memicu murid-murid untuk menjaga kebersihan kelasnya masing-masing. Seperti itu mungkin Bu. Itu yang ada di pikiran saya, yang sederhana Bu. Iya. Betul. Nah, itu ide bagus Bu itu. Ide bagus terpikirkan untuk membuat lomba kebersihan kelas ya Bu ya. Itu menurut saya itu suatu ide yang sangat bagus Bu. Itu. Nah, itu satu tadi tim kebersihan sekolah ya Bu ya. Kemudian untuk tim yang lainnya bagaimana Bu itu? Tadi yang kedua mungkin tim penghijauan ya Bu ya. Karena Ya, mungkin betul. sebenarnya sih sudah ada mungkin penghijauan di sekolah saya Bu ya. Cuman mungkin tinggal bagaimana menatanya dengan baik, kemudian bagaimana menghijaukan kembali. Nah ini kadang saya bingung juga untuk menata dan menata taman ya Bu ya, menata tanah, menghijaukan kembali gitu kan, itu butuh biaya yang tidak sedikit mungkin Bu. Saya koordinasi waktu itu dengan Bapak Kepala Sekolah ya Bapak Kepala Sekolah hanya berbicara bahwa ya segini adanya yang punya sekolah mangga. Jadi dia itu bagaimana saya berpikir untuk menyelesaikan hal tersebut. Mungkin saya ingin yang pertama adalah ngobrol dengan tim saya untuk bisa saya bekerja sama dengan orang tua murid, dengan murid gitu,
mereka membawa satu bibit tanaman dari rumah gitu. Kita menanamnya bersama-sama di sekolah. Mungkin seperti itu, Bu, untuk meminimalisir biaya, kemudian juga bagaimana edukasi terhadap anak juga tentang bagaimana kita bisa menanam pohon gitu. Tidak hanya kita membeli kemudian yang yang sudah jadi, tetapi bagaimana mengedukasi anak untuk bisa menanam, merawat dan memelihara agar tumbuh baik. Mungkin itu, Bu. Wah, bagus sekali ini Bu Lia, akan melibatkan siswa ya. Selain jadi ada proses edukasi juga pada siswa, kemudian melibatkan peran dari orang tua murid. Wah, ini menurut saya ini sudah suatu kemajuan yang sangat bagus ya Bu Lia ya. Jadi di sini orang tua murid dilibatkan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan sekolah ya Bu ya gitu. Ya bagus sekali Bu. Nah kemudian itu untuk yang tim terakhir itu bagaimana Bu itu? Oh iya, Penanggulangan barang bekas itu Bu. Ya, berarti pemanfaatan sampah ya Bu ya. Itu untuk Iya. pemanfaatan sampah mungkin saya akan dengan tim saya akan membuat 3 tong sampah mungkin Bu. 3 tong sampah basah ya kan, kadang anak-anak kalau udah jajan itu ada saja makanan basah yang tersisa. Sampah plastik kemudian kertas seperti itu. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan nanti mungkin sampah-sampah plastik atau bekas botol minuman itu kita bisa manfaatkan dengan menjadi pot bunga gantung, kemudian itu juga bibit yang mereka bawa nanti dari rumah ya bersama orang tua itu kita dipotkan melalui botol bekas, kemudian kemudian kertas-kertas atau kardus yang menjadi sampah kita bisa menjadi sebuah tulisan jagalah keindahan dan kebersihan. Nah, seperti itu mungkin menjadi poster-poster yang bisa dimanfaatkan, mungkin itu sih Bu yang yang terpikirkan oleh saya gitu. Ya, ya. Wah, bagus sekali Ibu Lia. Ternyata Ibu Lia ini memiliki ide-ide yang menarik ya. Keluar dengan sendirinya itu, ide-idenya mengalir dengan sendirinya gitu. Sampai saya pun mendapatkan ilmu Bu ini. Wah, bagus sekali Ibu Lia. Nah, kemudian Bu, untuk mewujudkan ide-ide tersebut Bu, kapan Ibu akan memulainya Bu? Karena ini memang program calon sekolah adiwiyata memang diperlukan secepatnya ya oleh Bapak Kepala Sekolah, mungkin besok saya akan mulai mencoba berkumpul, berdiskusi dengan rekan sejawat saya, membahas program, membahas tim, kemudian tupoksi mungkin ya Bu ya, tupoksi masing-masing bagaimana saya bisa menguatkan mereka dan kita bekerja bersama-sama. Seperti itu mungkin. Besok mungkin saya. Ya betul. Ya betul. Nah, kemudian apakah ada Bu ini rekan sejawat Ibu yang memiliki keahlian khusus gitu yang bisa yang bisa membantu Ibu secara spesifik karena beliau ini memiliki keahlian khusus dalam bidang yang berhubungan dengan adiwiyata ini, Bu? Ada sih, seharusnya ada ya. Nanti saya setelah diskusi mungkin saya bisa melihat ya, tapi menurut pengamatan saya kali ini mungkin ada satu orang yang memang dia bisa menata taman mungkin ya, menata taman. Itu kalau nggak salah itu Pak Hanapi mungkin seperti itu. Nanti saya akan ngobrol dengan beliau secara lebih mendalam. Syukur-syukur nanti setelah besok kita ketemuan itu banyak lagi teman-teman yang lain yang mau membantu dengan punya keahliannya masing-masing. Mungkin itu Bu. Iya. Wah, menarik sekali Bu. Nih, saya ini sekarang melihat semangatnya Ibu Lia itu, saya yakin Ibu Lia akan bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya, Bu. Gitu. Saya penasaran nih, ini bagaimana nih nanti hasilnya nih. Kemudian nih, kapan nih kira-kira Ibu kita bisa berbincang-bincang kembali nih? Saya ingin tahu nih perkembangan nanti setelah Ibu Lia menjalankan programnya gitu. Kapan kita bisa berbincang kembali, Bu nih? Mudah-mudahan besok saya bergerak Bu, kemudian 7 hari ke depan juga saya menyiapkan segalanya bersama tim saya karena memang ini bukan pekerjaan perorangan tetapi bagaimana tanggung jawab bersama. Nanti saya kontak lagi Ibu di minggu ke depan mungkin ya Bu. Baik Bu. Untuk saya bisa berdiskusi dengan Ibu ya. Iya. Nah kemudian Ibu, setelah kita ini berbincang-bincang gitu, apa nih yang Ibu Lia dapatkan nih dari hasil perbincangan kita nih Bu nih? Yang pertama, saya bisa menguatkan diri saya sendiri, apa yang sudah saya sebelumnya terpikirkan, saya mencoba terbuka terhadap Ibu Nenden, ya bagaimana, apakah memang rencana seperti ini bagus oleh saya lakukan, gitu, ada penguatan. Kemudian saya merasa lega ya Bu,
setidaknya ada teman ngobrol gitu. Teman ngobrol Iya, bagaimana saya alhamdulillah. menyusun langkah-langkah strategis untuk menciptakan calon sekolah adiwiyata. Mungkin itu, Bu, Iya, iya. yang saya Ya, rasakan. sebenarnya ini Bu Lia sendiri ya yang mengalirnya sendirinya ide-idenya gitu. Bahkan tadi saya katakan bahwa saya juga ini mendapatkan ilmu, Bu. Ilmu dari ide-idenya Bu Lia ini sangat bagus sekali, Bu, gitu ya. Dan seperti yang saya lihat ini sepertinya perasaan Bu Lia juga lebih bersemangat ya, Bu ya. Setelah lebih terbuka ini. Ya, harus semangat, Bu. Pantang Iya, menyerah. bagus sekali. Ya, 1000 jalan menuju Roma, Bu. Saya Oh jadi iya. semangat setelah ngobrol seperti ini ya, Bu ya. Iya, iya, alhamdulillah, Bu. Iya, sekarang saya juga lega ini Bu melihatnya bagaimana Bu Lia ini semangat kembali dan mendengar bahwa Bu Lia bisa menguatkan diri sendiri dengan ide-idenya yang begitu menarik, Bu. Saya juga merasa ikut semangat, Bu, gitu, ikut semangat gitu. Wah, bagus sekali ini Bu Lia, bagus sekali. Iya. Wah, ini saya rasa pembicaraan kita cukup sekian ya Bu ya, ini. Baik, Bu, terima kasih banyak waktunya atas saya bisa mengobrolkan unek-unek saya, Bu. Iya. Sama-sama Bu Lia, saya juga ini mendapatkan ilmu yang baru begitu. Ya, semoga sukses Bu Lia dengan programnya Bu Lia. Saya tunggu kabarnya. Sama-sama, terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Lia. Ya, mangga Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali ya, Bu Nenden. Keren, keren. Terus Wah, terang aja. terima kasih Pak. Ya. Bagaimana tadi Bu Nenden perasaannya setelah melakukan coaching? Wah, alhamdulillah saya senang sekali Pak. Jadi saya merasa lega karena ternyata coach saya itu Ibu Lia telah mampu menggali sendiri ide-idenya Pak. Dan ternyata ide-idenya itu sangat menarik sekali Pak. Seperti itu Pak. Oke, siap Bu Nenden. Setelah tadi saya mengamati proses percakapan coaching. Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangannya? Nah, terus ke potensi yang ingin Ibu kembangkan juga, seperti itu. Jadi saya sudah melakukan proses coaching, ya Pak. Saya kira itu sudah sesuai Pak dengan alur Tirta. Tadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab Pak. Yeah. Sehingga tadi coach saya menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Seperti itu Pak. Oh iya. Oke, Ibu, Bu Nenden sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai alur Tirta, sebagaimana tadi catatan saya bahwa Bu Nenden secara kehadiran Ibu ada mau mendengarkan dan fokus ya terhadap permasalahan Kuci dan mengajukan pertanyaan yang mampu menggali potensi Kuci. Nah, selain itu juga tadi proses coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Jadi sesudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, mantap sekali ya, Ibu. Terus terang aja Ibu Nenden ini luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu ya. Setelah melakukan proses coaching tadi, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nenden kembangkan atau tingkatkan itu, Bu? Mungkin yang ingin saya kembangkan, yang tingkatkan ya Pak ya, semuanya Pak. Tapi terutama yang ini Pak, keterampilan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Saya ingin memperdalam itu. Dan insya Allah saya akan terus berlatih Pak ini Pak untuk ini. Oke, baik Ibu ya, semoga proses coaching kedepannya lebih baik lagi dan mudah-mudahan Ibu sukses untuk selalu melakukan coaching. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Sama-sama Bapak. Ya. Terima kasih saya ucapkan dari apa yang telah saya tadi lihat dan saya observasi luar biasa. Ibu Nenden telah berhasil dan sukses. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Bapak, saya juga mengucapkan terima kasih Bapak. Iya.